Halo Pak. Halo. Wah, Nah, ini dia katananya. wah keren banget. Cakep ya? Ini tahun 2021 masih keluar katana kayak gini ya? Inilah bentuknya. Wah, Jadi gila. ini kuncinya, Kuncinya. ada dikasih bikin gantungan namanya? kunci ya? Spesial, iya. Oh iya, ini namanya Swave. Artinya berkarisma. Seperti mobil ya. Seperti mobilnya ya. Jadi ini kunci cadangannya. Ini kunci cadangannya. Oke, bisa dicek dulu. Dicek dulu ya. Ya, ada yang kurang apa? Sip. Gue paling seneng tuh mobil baru. Kenapa? Karena tuh seger, bersih, dan kelihatan apa ya, tanpa celah. Nah, ini juga ada bonus tas spesial. Wah, tas Jadi- buat saya? Iya, betul. Jadi Wah, sesuai terima dengan kasih. mobilnya. Nggak salah memang beli mobil di Prestige ya. Di Prestige ini mobilnya keren-keren semua. Lihat dong. Ada Tesla, ada Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. Dan untuk mobil-mobil yang kece seperti ini juga ada. Lihat dong. Ini dia. Dan pokoknya BPKB, SNK ntar menyusul kita kirim. Menyusul ya. Betul. Oke, terus ada tanda terima buat Tanda terima terimanya? kita sekarang digital. Jadi Digital tinggal, ya? Tinggal di ini aja. Oke. Oke, siap. Siap. Tinggal dibawa. Udah bisa saya bawa langsung? Udah boleh langsung dibawa. Wah, terima kasih. Eh, Saya cek dulu ya. Ya boleh, tinggal dicek lagi. Oke. Kita taruh dulu di belakang. Kita cek dulu mobilnya. Mobil baru, alhamdulillah. Jadi, konsep dari mobil ini adalah restorasi modifikasi. Kita ingin membuat mobil yang seolah-olah baru dari pabrik pada tahun tersebut. Namun, diberikan option-option premium tambahan serta disempurnakan kenyamanannya. Maka, di awal video, kita buat seolah-olah sedang membeli mobil baru di Prestige Image Motor Cars. Pertama, kita lihat bagian mesinnya dulu. Wah, memang mobil baru tuh bagus banget ya. Masih bersih, kinclong, bebas debu. Keren. Tuh lihat tuh. Tanpa celah loh. Luar biasa. Ini mesinnya masih pakai mesin standarnya. Jadi masih pakai mesin 1000 cc, 5 percepatan manual. Dan lihat dong, detail-detailnya itu rapi. Bener-bener mobil baru. Terus ke bagian bawah, nah lihat tuh kolong-kolongnya. Mobil baru itu, kolong-kolongnya itu pasti bersih. Beda sama mobil bekas. Lihat nih kayak gini. Tuh. Gila, rapi banget. Cakep. Terus juga kita lihat bempernya ya. Wah, ini bener-bener 90s banget rasanya. Seger banget. Lampunya, terus grillnya, itu semuanya period korek semua. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang lebay, apalagi sampai norak. Nggak. Terus di sini ada stiker. Ini juga buatannya rapi sekali sampai ke bagian atas. Nah, bagian sini juga dikasih list. Dan yang namanya mobil baru, lihat dong. Lekukannya itu rapihnya pol. Luar biasa. Ini bannya, dia pakai ban BF Goodrich. Jadi kalau mobil dikasih ban BF Goodrich itu langsung kelihatannya kayak mahal gitu. Kalau udah pakai ban begini, pasti yang punya itu seleranya bagus. Terus velgnya, ini pakai velg bawaannya kaleng, biar kelihatannya OEM. Nah, terus ke samping, ini juga bawaan katana Jepang, pakai spion tangkai seperti ini, ya. Atapnya dikasih kanvas, kenapa? Biar gampang dilepas atau copot kalau misalkan kita mau pakai mobil ini ke pantai, ya. Terus lihat ke belakangnya nih. Wah, ini nih. Ini kita dikasih tas kulit. Jadi kalau kita mau pakai mobil ini, terus mau bawa barang, nah ini tasnya dibikin senada sama interiornya. Yang namanya mobil baru, lihat tuh, build quality-nya superb. Terus ini kalau kita buka, nah ini juga presisi ya, kita tutup, tuh, cakep, bener-bener semuanya dibikin presisi. Tuh lihat tuh, sampai knalpotnya pun ini baru. Dan ini adalah tempat plat nomornya. Tapi plat nomornya belum jadi, nanti kita tunggu sama BPKB-nya sekalian. Namanya juga mobil baru. Sama bagian belakangnya ini dikasih logo Swave. Jadi ini namanya Katana Swave, yang artinya tadi charming, berkarisma. Dan ini sejajar sama bagian ininya nih. Nah, yang namanya restorasi itu lebih susah dibandingkan dengan modifikasi. Kenapa? Karena dia harus presisi, harus detail, dan juga dia harus akurat.
Jadi nggak bisa kita asal-asal tempel pakai layar besar segala macam, features itu nggak bisa. Featuresnya pun juga dibikin lebih sulit bikinnya karena ini lebih melibatkan craftsmanship. Ini lampunya juga baru, baut-bautnya baru, ya kan? Sampai ke belakang sini yuk. Ini tadinya bagian belakangnya itu sampai ke sini, tapi kita bikin potong. Nah, biar kelihatan kayak OEM, ini potongannya ini juga kita bikin ada sambungannya. Jadi kalau mobil dari bawaan pabrik, itu ketika disambung ada plat depan, plat belakang, biasanya itu dipres di bagian sininya. Nah, ini juga kita bikin nih, biar rapi banget OEM look. Terus ke bagian sini, ini juga kita bikin ada dua. Ada 1, 2, 3, ini benar-benar dibikin kayak OEM. Makanya lekukannya ini di sini nggak langsung patah dia. Ada srek lagi. Dan kanvasnya ini waterproof, jadi kalau misalkan hujan itu nggak masalah. Dan kita bikin 2 model kanvas. Yang satu kanvas seperti ini yang ketutup, yang satu lagi kanvas yang model seperti belakang ini. Jadi nanti kalau misalkan kita pengen atasnya kebuka, tapi nggak pengen kena hujan, kita bisa ganti yang plastik bening, biar cahaya bisa masuk. Atau kalau kita nggak pengen pakai kanvas sama sekali, ini tuh ada lubangnya. Jadi bisa kita buka, ini belakang kita buka, langsung ke pantai. Asik kan? Nah, ngomong-ngomong soal ke pantai, kalau misalkan kena pasir, hujan itu bagaimana? Tenang, kita sudah pikirkan di sini. Pertama mulai dari speakernya. Speakernya ini kita pakai grill dari CNC, di mana di dalamnya itu kita kasih lapisan lagi seperti punyanya motor Harley Davidson. Jadi ketika dia kena cipratan air, dia nggak merusak ke speaker karena udah tertahan sama lapisan luarnya. Nah, lapisan luarnya ini juga kita kasih fine details, ada tulisannya Pioneer karena mobil ini untuk audionya disponsori sama Pioneer. Dan kita juga bikin, itu nggak cuma sekedar nempel speaker, tapi kita bikin box di belakang sini yang menyatu sama bodinya. Jadi nggak kelihatan ada box. Kenapa gitu? Biar suaranya bagus. Nah, terus juga kalau kita perhatiin di bagian sini juga gitu ya, dia tuh ada bolong-bolong bawaan aslinya. Karena waktu mobil zaman dulu itu kan suka dikasih anti karat ya, dibolongin, terus disemprot dari dalam, habis itu ditutup pakai tutupan. Nah, ini kita bikin replikanya seperti ini, biar period korek. Karena tahun 90-an itu masukin anti karat tuh kayak gitu caranya. Jadi kita tetap pertahankan, nggak kita lurusin. Nah, terus kunci juga ini setnya baru. Door trim, lihat, ini juga dibikin rapi sekali, period korek semuanya, karet-karet semua baru, detailing kaca segala macamnya semuanya bagus sekali, bahkan sampai karpetnya. Nah, ini kita bikin ada tulisannya Suave. Kemudian untuk bagian karpet dasarnya, ini juga kita bikin pakai bahan yang berkualitas dan biar empuk, ini kita kasih sabut kelapa. Nah, makanya di sini itu bikinnya tuh empuk. Begitu pula dengan joknya, ini juga kita pakai bahan yang dicampur dengan sabut kelapa. Dan mobil tahun 90-an, kalau yang mewah itu, jahitannya itu biasanya lurus-lurus gini, dan ini period korek banget, jadi dia nggak cuma sekedar lurus dikasih jahitan, tapi ini bisa kita masukin jari ke dalam sini nih. Sama seperti gue bilang, dia juga harus punya posisi duduk yang baik. Dan ini juga salah satu alasan kenapa ini atasnya kita chop top, jadi dia nggak kita bikin rata, ada sedikit naikan. Jadi chop topnya itu bener-bener dibikin kayak OEM-nya. Nah, biar kita kepalanya nggak mentok, makanya kita bikin seperti ini, di atasnya soft top. Oke, lanjut. Kita nyalain mesinnya dulu. Mesinnya juga sudah kita refresh, tapi ini di dalam ruangan, kita nggak mau bikin bau ya. Kemudian, ini dashboardnya. Ini dashboard lama masih kita pertahankan, cuma untuk bagian atasnya, ini kita ubah. Di mobil ini, karena konsepnya restorasi, craftsmanship seperti ini itu yang membuat mobil ini jadi mahal. Kayak misalkan, ini dashboardnya, ini dibikin bagian atas sama bagian sininya. Ini dibikin langsung sama Vertu Concept. Terus speedometernya juga dibikin retro bentuknya, dibikin seperiod korek mungkin. Nah, terus ini juga dashboard kan hasilnya jelek banget ya, tapi kita bikin rapi kayak misalkan di sini, ini kita punya head unit biar dia weatherproof juga. Jadi kalau misalkan hujan, kena air, itu nggak kecipratan. Dan juga mobil zaman dulu itu kan nggak ada yang double din, ya, nggak ada yang pakai touchscreen gini. Nah, biar kelihatan tetap period korek, ini kita bikin bisa ditutup. Jadi dia bisa ditutup ini, selain bikin dia tahan terhadap air, dia juga membuat mobil ini dashboardnya tuh tidak seperti mobil modern. Nah, ini juga audionya juga harus dibikin enak suaranya. Makanya, kayak tadi gue bilang, di belakang speakernya itu dikasih box yang nggak kelihatan, sama di bagian dalam dashboard itu dikasih subwoofer kecil yang bentuknya lurus kotak. Ini yang pertama kali dilakukan di mobil saya. Dan suaranya bagus banget, padahal kita cuma pakai 2 buah speaker sama 1 buah subwoofer.
Soalnya kalau dibikin kebuka seperti ini pasti suaranya jadi agak susah buat dapetin yang bagus. Nah, makanya kita harus akalin pakai cara-cara tersebut. Terus di sini juga ada colokannya untuk USB dan colokan untuk asbak ya, seperti biasa. Dan setirnya, ini kita pakai setir Nardi Torino. Ini walaupun bekas, tapi kondisinya masih sangat bagus. Di bagian sini, ini juga kita kasih pegangan yang dibalut sama kulit biar dipegang enak. Terus ke bagian bawahnya, ini karpetnya semua dibikin rapi sampai ke bagian belakang. Dan di bagian atasnya ini kita lapis lagi semua yang kelihatan OEM look. Dari samping, kiri, kanan, ini semua bikin kayak mobil baru lah. Keren banget. Jadi kalau misalkan orang lihat mobil ini, itu kayak apa ya? Mobil seger banget, baru keluar dari pabrik, dan terlihat seperti mobil yang bener-bener kilometernya 0. Dan di sini kilometernya 36.927. Kita nggak mundurin sengaja. Jadi pokoknya pas orang masuk ke dalam mobil ini, itu langsung rasanya kayak, ini mobil cakep banget. Karena mobil yang direstorasi dengan baik. Kayak tadi ini pas diparkir di sini aja, tamu-tamu di Presis tanya, ini dijual nggak? Waduh, udah pada pengen beli aja langsung. Karena emang build quality-nya serapih itu. Terus di sini juga kita kasih logo Swift biar kelihatan mewah. Ini wiper segala macam semuanya baru. Pokoknya mobil ini langsung kelihatan kayak ini mobil yang seger banget dari pabrik. Wah, keren. Dan ini adalah mobil yang gue bangunnya itu bener-bener apa yang gue inginkan. Kemudian, kalau kalian bertanya, ini catnya kok bisa warnanya bagus banget. Ini kalau kita lihat langsung tuh lebih bagus lagi ya. Ini warnanya pakai off-white, jadi kalau putih zaman dulu itu nggak seputih mobil zaman sekarang. Dia agak-agak krem, jadi ini dibikin agak krem. Ini warnanya agak berbeda sih sama di baju ya, by the way. Dan ini juga baju masih salah karena belakangnya nggak ada peleknya. Nggak tahu kenapa begini pasti cetak. Nanti kalau misalkan kalian pengen beli baju seperti ini, kalian bisa cek link di bawah ini ya. Tapi versi yang lebih bagus, warnanya sama peleknya ini udah ada nantinya. Nah ini juga catnya kita pakai cat dari BL Code. Nah seperti yang gue bilang, merestorasi mobil itu sangat mahal sekali dan juga butuh waktu dan ketelitian. Makanya di video sebelumnya, gue bilang gue akan pasang 4x4, tapi ternyata biayanya nggak cukup. Jadi kalau misalkan kalian pengen bawa mobil ini ke bengkel-bengkel yang udah gue sebutin sebelumnya, ada Ko Edi Vertu, terus ada Kozibek, terus ada Kojeki, segala macam, kalian bisa bikin dari katana bosok dengan harga 100 juta sampai jadi seperti ini persis. Kayak misalkan ini ya, dashboard tuh kan custom ya. Custom tuh bebas mau kasih harga berapa aja. Cuma gue nggak pengen dimurah-murahin biar masuk budget terus kita jadi menang. Nggak. Gue bilang, yaudah kalau emang harganya segitu, ya bikin segitu aja. Makanya di mobil ini kalau kalian adu dengan mobil-mobil lain yang wah fiturnya aneh-aneh gitu ya, yang modifikasinya kayak, ya bukan selera gue sih, ya beda gitu, beda pendekatannya. Tanyalah yang udah biasa modifikasi. Tapi kalau misalkan mobil ini turun di top 50 MX, gue yakin ini adalah mobil yang bisa masuk ke kategori tersebut. Bener-bener looks good, clean, dan semua mata itu kayak, ganteng bener mobilnya gitu. Terus lihat di bawah sini nih, ini hampir kelupaan nih. Di sini, itu bawaan katana, itu kan banyak kabel-kabel ya di bawah. Ini kita bikin rapih, jadi ini kita cover lagi, jadi kasih bludru di sini. Dan ini buatannya juga rapi sekali. Terus juga beberapa part original kita pertahankan, kayak misalkan buat tangan. Ini juga kita ambil dari Jimny SJ 410. Terus juga ini sengaja kita bikin keluar biar OEM look-nya dapet. Sama juga dengan rem tangannya, ini kita cover dengan bungkus kulit lagi. Ini bener-bener mobil yang kalau gue punya katana, gue pengen bikin jadi seperti ini. Dan gue puas sekali dengan hasilnya. Kalau gue ada budget tambahan, ini gue bikin jadi 4x4. Terus bagian belakangnya ini pakai model kanvas yang ditarik ke sini. Cuma itu mahal banget karena Ko Edi pernah bikin buat Land Rover. Nah, ketika gue pengen bikin di sini, gak masuk budgetnya. Jadi buat gue, mobil ini sudah seperti apa yang kami semua inginkan. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang pengen lihat video mobil teman-teman kita lainnya, Om Mobi dan Om Fitra, gue kasih di bawah linknya. Sekarang kita mau ke atas, mau penjurian dulu mobilnya. Tapi sebelum kita masuk, nah, sayang bersih. Yuk.